Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis regresi dan asumsi klasik menggunakan SPSS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Castitin Musyarofa dengan NIM 24105. Saya Ida Indrawati dengan NIM 24_015. Saya Safata Nabila dengan NIM 24002. Saya Ahmad Mariansa dengan NIM 24096. Di sini terdapat data dari Excel, lalu kita salin datanya terlebih dahulu. Kita salin data dari Excel. Lalu kita copy, kita masuk ke SPSS. Lalu pencet paste with variable names, dan di sini terdapat datanya. Lalu kita ke analyze, ke regression, lalu ke scale, lalu di sini terdapat dependent, produk Y, dan untuk independent yaitu luas lahan, benih, dan pupuk organik. Lalu kita ke save. Lalu kita pencet, lalu ke continue, lalu kita pencet OK, dan di sini terdapat data yang diperoleh. Lalu setelah itu ke analyze, terus ke non parametric test, lalu ke legacy dialog, dan ke one sample KS. Setelah itu yang paling bawah itu dimasukkan ke test variabel, lalu pencet OK. Nah, untuk hasilnya ini one sample ya itu pokoknya. Lalu setelah itu ke analyze, terus ke regression, dan ke analyze, regression, dan linear. Habis itu kita pencet statistik dan centang yang estimate, model fit, collinearity, dialog, dan Durbin-Watson. Setelah itu continue, OK, dan untuk hasilnya ini. Setelah itu kita lanjut ke transform, klik yang compute variable, lalu kita di target variable kita klik pertama kita klik all di function group, lalu ke ABS ketik 2 kali, lalu kita blok tanda tanyanya, hapus, dan yang untuk unstandardized itu pindah ke numeric expression. Lalu setelah itu kita klik yang di target variable, kita ketik abrasive, lalu klik OK. Dan
Dan ini hasil outputnya. Baik, selanjutnya yaitu kita ke analyze, terus ke regression, dan kita ke linear. Dan kita masukkan, kita keluarkan dulu produksi Y-nya. Lalu kita masukkan abrasif ke dependent. Lalu selanjutnya kita ke OK. Dan ini hasil akhirnya. Jadi untuk interpretasi variabel interrupt atau removed, yang dimana model regresi yang dibentuk adalah untuk melihat pengaruh luas lahan, benih, dan pupuk organik terhadap produksi. Untuk model summary-nya, jadi R-nya itu terdapat nilai 0,279 dengan hubungan antara ketiga variabel independen dengan produksi termasuk lemah. Untuk R-square-nya dengan nilai 0,078 yang dimana hanya 7,8% variasi produksi yang dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan, benih, dan pupuk organik. Untuk sisanya 92,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Untuk R-square-nya 0,046 menunjukkan nilai yang lebih konservatif, artinya setelah menyesuaikan jumlah variabel model hanya menjelaskan sekitar 4,6% variasi produksi. Selanjutnya yaitu ANOVA, di mana nilai F-nya yaitu 2,416 dan signifikannya yaitu 0,072, sehingga nilai signifikan 0,072 lebih besar daripada 0,5, berarti model regresi tidak signifikan secara simultan. Artinya secara bersama-sama variabel luas lahan, benih, dan pupuk organik belum berpengaruh signifikan terhadap produksi. Selanjutnya yaitu koefisien. Pada nilai konstanta sebesar 115,940,413, jika seluruh variabel independen bernilai 0, maka produksi diperkirakan sebesar 115,940,413. Sedangkan luas lahan dengan nilai signifikan 0,074 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produksi. Pada benih, nilai signifikan 0,067 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi. Dan untuk pupuk organik, nilai signifikan 0,052 berpengaruh positif dan hampir signifikan terhadap produksi. Selanjutnya yang residual statistik, interpretasinya itu nilai rata-rata residual 0 menunjukkan model tidak bias, dan standar deviasi residual itu 944,311,526 menunjukkan variasi error masih tinggi, artinya data tersebut cukup tersebar dari garis regresi. Selanjutnya yang one sample Kolmogorov Simnov test atau uji normalitas, yang mana sig-nya itu 0,000 kurang dari 0,05. Berarti data residual tidak berdistribusi secara normal. Artinya asumsi normalitas belum terpenuhi atau perlu perbaikan data atau transformasi.
Selanjutnya yang collinearity diagnostik, terdapat nilai condition index tertinggi 30,678 yang dimana mendekati batas atas atau indikasi awal adanya multikoliniaritas ringan. Tapi dari nilai IV-nya itu di tabel kedua, yaitu luas lahan 23,661 dan untuk yang benih itu 23,659 dan pupuk organiknya yaitu 1,000. Untuk interpretasi model sumarinya yaitu R square 0,277 artinya yaitu 27,7%. Variasi abrasi dijelaskan oleh luas lahan, benih, dan pupuk organik. Nilai R meningkat dari model sebelumnya, menunjukkan model ini lebih kuat. Untuk interpretasi ANOVA-nya yaitu sig-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Model regresi signifikan secara simultan. Artinya secara bersama-sama luas lahan, benih, dan pupuk organik berpengaruh signifikan terhadap abrasid. Untuk interpretasi dari koefisiennya yaitu ketiga variabel yaitu X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap abrasid. Luas lahan dan pupuk organik berpengaruh positif signifikan. Benih juga berpengaruh negatif signifikan. Untuk collinearity statistik yaitu luas lahan dan benih yaitu 23,661 lebih besar dari 10. Ada indikasi multikolinearitas tinggi. Pupuk organik yaitu 1000 tidak ada masalah.